Oke, shalom teman-teman semuanya. Woo! Yes. Saya percaya kita semua rindu hadirat Tuhan selalu. Tapi itu semua tergantung sama diri kita sendiri. Kita percaya bahwa Allah punya satu nama, namanya disebut Immanuel. Itu artinya Allah beserta kita, Tuhan beserta kita. Artinya sekalipun kita nggak merasakan hadiratnya, tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Jadi ketika saat ini pun merupakan satu keputusan kita mau nggak untuk membawa hati kita terbuka di hadapannya, mengakui semua kedahsyatannya di hadapannya Dia, dan kita mau membuka hati kita untuk Roh Kudus dan jamahannya. Meskipun hanya lewat YouTube, kita nggak ketemu, nggak bertatap muka, tapi saya percaya bahwa Tuhan juga ada di tempat teman-teman masing-masing saat ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita buka hati kita bahwa di hadapan Tuhan gak ada satupun yang tersembunyi. Ia mengerti isi hati kalian. Ia mengerti pengharapan kalian, pergumulan kalian saat ini. Ia mengerti. Tapi maukah kita saat ini untuk melepaskan itu semua dan mengambil waktu, memilih untuk memuliakan dan meninggikan namanya, lebih dari sekedar kebutuhan dan keinginan kita di hadapannya. Mari kita mengucap syukur. Kau ada dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Tuhan Kau nyata di hidupku. Mari nyatakan, Kau Allah Immanuel. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel, Immanuel, Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Kau ada dimanapun ku ada, menuntun, menopang,
Dapat kami lakukan di dalam Tuhan Yesus. Segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Katakan Immanuel,
setia. Mulia Kau Yesus. Oh, oh, oh. Kami meninggikan Kau Yesus, nama di atas segala nama. Ini kami Tuhan, membawa hati dan kehidupan kami di hadapan-Mu saat ini. Kami rindukan jamahan-Mu, kami rindukan Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami saat ini. Bapa, hanya Engkau yang layak ditinggikan dan disembah. Oh, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur untuk setiap kami, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti-Mu Tuhan, tiada janji seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus Raja yang berkuasa, yang bertata. Janji-Mu, janji-Mu ya dalam Your presence, Your presence, Your glory, Lord. I feel it now, I feel it now, Lord.
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik tapi tidak banyak bapak. Akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan, jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Betel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan. Yordan, Yarden, the descender. Sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini. Karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami, yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata. Nafsu daging, mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yarden, menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati. Dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus.
Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak saudaraku. Sekali lagi, goal kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan, kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai. Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, Yohanes pasal 4, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun, goal saya cuma satu, bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri, ya. Sebab yaitu masih ada, selama daging ini masih ada, keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging, dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan, dari depan kita bilang haleluya, tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful, amatan agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dan hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom guys, apa kabar buat kalian semua? Saya percaya kita masih ada dalam perlindungan Tuhan, kita semua masih tetap sehat, dan pastinya ada sukacita dalam hidup kita, karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, sebelum kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sampai saat ini. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup, kami menjalankan kegiatan kami sehari-hari, semuanya karena penyertaan Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu lebih lagi. Tuhan, tambahkan hikmat dalam setiap kami supaya kami bisa mengerti, menangkap, dan merespon setiap firman-Mu. Roh Kudus yang menolong setiap kami, memberikan kepada kami kekuatan supaya kami juga bisa dimampukan untuk melakukannya, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman hari ini dengan penuh antusias, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, langsung aja. Di bulan November ini tema rock yang diberikan adalah tentang developing. Developing itu berbicara tentang mengembangkan, dan di mana mengembangkan itu nggak berbicara tentang mengembangkan tubuh jasmani aja, mengembang ke kanan dan ke kiri, tapi yang perlu kita kembangkan adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu kualitas rohani kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan harus dikembangkan, iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan harus terus dikembangkan. Nah, hari ini saya akan beri judul sharing saya adalah Sonship Attitude. Nah, Sonship Attitude ini berbicara tentang sikap anak yang benar di mata Tuhan. Jadi bukan berbicara tentang sikap anak yang benar hanya di mata orang tua atau di pandangan lingkungan, tapi berbicara sikap anak yang benar di matanya Tuhan. Nah, saya mulai dengan Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi ayat ini diberikan, itu dinubuatkan untuk Yohanes Pembaptis. Ternyata
Itu kan di perjanjian baru. Ternyata di perjanjian lama ada ayat yang serupa seperti itu, yaitu di Maleakhi 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi kalau di Lukas 1 ayat 17, di situ dikatakan ada roh dan kuasa Elia. Maksudnya seperti apa? Roh dan kuasa Elia itu berbicara tentang pemulihan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah merindukan sejak lama ada pemulihan hubungan antara bapa dan anak-anak. Seringkali di generasi sekarang banyak yang mengalami fatherless, di mana mereka kehilangan figur seorang bapa dalam keluarga mereka. Iblis sangat suka sekali merusak setiap keluarga. Yang diserang adalah seorang bapa dalam keluarga mereka. Seorang bapa dibuat tidak berfungsi dalam keluarga. Oleh karena itu, Tuhan rindu supaya setiap keluarga dipulihkan. Jadi, kerinduan Tuhan atas generasi ini adalah terjadinya pemulihan dalam keluarga, di mana ada pemulihan hubungan antara bapa dengan anak-anaknya. Nah, kenapa sih kok Tuhan itu rindu banget untuk memulihkan setiap keluarga sehingga ada pemulihan hubungan antara bapa dengan anak-anaknya? Tuhan selalu mempunyai tujuan di setiap apapun yang Dia rencanakan. Jadi, tujuan utamanya adalah Tuhan rindu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berhati bapa, sehingga waktu mereka memasuki dalam suatu keluarga, membangun hubungan lebih dalam lagi, mereka bisa memimpin menjadi figur seorang bapa yang baik di dalam Tuhan. Nah, kita akan belajar step-stepnya dari awal. Yang pertama, itu dimulai saat hati kita dipulihkan. Jadi, waktu kita mengalami pemulihan dalam hati kita mau dan bersedia untuk mengampuni orang tua kita, otoritas di atas kita, maka otomatis hati kita dipulihkan, jiwa kita yang sakit kita bisa disembuhkan. Nggak mungkin kita dalam hidup kita merasa bahwa aku nggak mau mengampuni. Otomatis kita akan merasa bahwa hidup kita akan dipenuhi kebencian, dendam, dan itu akan mengurung hidup kita dalam kebencian. Bayangin aja seperti apa rasanya kalau hidup kita itu penuh dendam, kebencian, sama sekali nggak enak. So, Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengampuni sehingga kita mengalami pemulihan hati. Yang kedua, mindset kita, cara pandang kita akan diubahkan. Kalau sebelumnya kita nggak pulih hatinya, maka kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kita akan merasa bahwa waktu kita nyembah Tuhan kita susah, nggak bisa. Waktu kita pengen kenal Tuhan lebih dalam kita nggak bisa, karena kita bayangin Tuhan itu seperti papa kita di rumah yang jahat, yang kaku, yang cuek sama kita. So, setelah kita ngalamin pemulihan dalam diri kita akan diubah mindsetnya. Kita akan mengalami pemulihan secara cara pandang kita dan kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga, kita akan didevelop. Nah, kita di sini diajar, kita di sini dilatih. Kita dilatih sebagai apa? Awalnya kita sebagai seorang anak yang benar itu seperti apa? Cara-caranya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pelajari. Dan nextnya, endingnya, kita itu dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang berhati bapa. Jadi, kita akan tahu bahwa ternyata Tuhan itu rindu memulihkan hubungan kita dengan bapak-bapak kita. Tuhan rindu memulihkan keluarga kita supaya kita dipersiapkan menjadi pemimpin yang berhati bapa. Nah, sebelum kita dipersiapkan menjadi pemimpin yang berhati bapa, kita harus mulai dengan step yang sebelumnya dahulu. Kita diajarin dan dilatih menjadi seorang anak.
Seorang ayah yang baik itu akan dimulai dengan menjadi seorang anak yang baik. Nggak mungkin tiba-tiba kita langsung berperan jadi seorang ayah yang baik, yang hebat, yang benar di mata Tuhan sebelum kita bisa menjadi seorang anak yang baik dan benar di mata Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita yang benar sebagai seorang anak di mata Tuhan. Nah, kita sudah tahu kisah di Alkitab di mana mungkin sudah kita baca beberapa hari yang lalu tentang kisah seorang anak yang hilang. Kalian pasti sudah baca berkali-kali di sekolah minggu, di Rocky, di Komsel mungkin ya. Sudah berkali-kali kalian pasti sudah hafal di mana ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak laki-laki, terus ternyata yang bungsu dia meminta warisan miliknya terlebih dahulu. Singkat cerita dia pergi menjual harta miliknya dan dia berfoya-foya di luar, dia pergi dari rumah. Akhirnya harta warisannya semua yang dijual tuh habis dan akhirnya dia sampai istilahnya melarat, nggak punya apa-apa, sampai nggak bisa makan, sampai harus makan ampasnya babi. Dan di situ di titik terendahnya dia menyesal, dia merasa enggak, ini waktunya aku harus pulang ke rumah bapakku. Dan singkat cerita akhirnya dia pulang, ternyata respon bapaknya melihat dia pulang nggak marah-marah, bapaknya nggak diusir malahan atau papanya benci terus nggak menerima dia lagi, tapi bapaknya mau menerima dia kembali. Papanya welcome banget sama dia sampai dipersiapkan pesta, dikasih jubah baru, cincin baru, pokoknya dipersiapkan seperti orang yang benar-benar spesial meskipun sebelumnya dia dalam tanda kutip bersikap kurang ajar sama bapaknya. Tapi bapaknya mau mengampuni dia, menerima dia kembali. Nah, tapi yang saya bahas hari ini saya nggak berbicara tentang anak bungsu. Tapi yang saya bahas hari ini adalah tentang anak sulung. Ternyata di dalam rumah pun anak sulung bisa menjadi anak yang terhilang. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Nggak hanya anak bungsu aja yang terhilang, dia pergi keluar dari rumah, tetapi ternyata anak sulung yang di dalam rumah juga menjadi anak yang hilang. Mungkin dalam kita hidup sehari-hari di dalam keluarga, mungkin kita tetap hidup dalam satu keluarga ataupun kita bertumbuh bersama dalam suatu komunitas rohani. Tapi kita merasa bahwa kita seperti anak yang terhilang di dalam satu komunitas rohani itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari kisahnya anak yang sulung ini. Itu di Lukas 15 ayat 26 sampai 32. Saya bacakan agak cepat ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyakanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 kesalahan yang
saya temukan ya di dalam anak sulung yang terhilang ini. Yang pertama, anak sulung ini dia iri hati. Kita tahu bahwa hati itu adalah sumber segala sesuatu yang akan kita pikirkan dan kita kerjakan. Semuanya bersumber dari hati kita. Kalau sumber hati kita jahat, otomatis pikiran kita akan bisa berpikir jahat. Perlakuan kita, perkataan kita juga mengeluarkan hal-hal yang jahat atau negatif terhadap orang lain. Nah, ceritanya di kisah ini adalah ketika anak bungsu itu pulang, itu kan saudaranya ya. Seharusnya kalau saudara kita pulang, merasa bahwa dalam satu hubungan keluarga, kita merasa bahwa, wih, saudaraku yang udah lama gak ketemu pulang, pasti kangen, dia pasti welcome, menerima, seneng banget. Tapi yang dilakukan anak sulung ini adalah, ia marah dan menolak masuk ke dalam rumah. Jadi ceritanya, saudaranya pulang, dia responnya malah marah. Dia nggak nerima, nggak seneng, malah saudaranya pulang. Itu yang pertama adalah iri hati. Jadi jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, yang kedua, anak sulung ini memiliki motivasi yang salah. Dia berharap melalui ketaatannya, ia akan mendapatkan sesuatu. Dia akan bilang, telah bertahun-tahun loh aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi anak sulung ini merasa bahwa kalau dia melakukan sesuatu, dia taat mengerjakan sesuatu, ada berkat yang harusnya dia terima. Ada hadiah yang spesial yang dipersiapkan untuk dia. Demikian pula dengan kita, coba cek, mungkin kita dalam komunitas rohani, saya udah bertahun-tahun melakukan A, B, C sampai Z, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Terus seharusnya saya sudah diberkati seperti ini, seperti itu. Tetapi kita kayaknya menuntut sama Tuhan, mana yang menjadi bagianku. Nah, di situ menunjukkan bahwa sebenarnya kita taat itu tetapi kita nggak tulus. Kita tahu waktu kita taat, kita kepingin A, kita kepingin diberkati, kita pengen mendapatkan sesuatu. Nah, itu Tuhan nggak suka. Kita mau diajar bahwa sikap kita ketika kita taat, kita tulus. Kalau masalah diberkati, itu biarlah menjadi bagian Tuhan yang memberkati kita, bukan bagian kita yang seperti maksa Tuhan, minta Tuhan memberkati kita. Dan sepertinya Tuhan itu kayak berhutang besar sama kita, terus kita menuntut gitu, mana ini yang menjadi bagianku. Nah itu ya, yang kedua motivasi yang salah. Nah yang ketiga, anak sulung ini tidak tahu identitasnya. Jadi ia tidak menyadari bahwa kepunyaan ayahnya adalah kepunyaannya juga. Kan tadi dikatakan di ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ternyata anak sulung itu meskipun dia nggak pergi dari rumah, dia tetap di dalam rumah, dia nggak mengenal papanya dengan benar. Dia nggak tahu identitasnya dia sebagai seorang anak seperti apa. Kalau dia sebagai seorang anak, dia tahu dia diterima, dia dicintai, dia dihargai. Otomatis kalau seorang anak, kalau wajarnya dia akan meminta kepada bapaknya kalau dia misalkan meminta sesuatu, tapi dia merasa seperti dia nggak mendapat apa-apa, dia nggak kenal papanya, dia hanya meminta, dia membutuhkan komunikasi yang lebih lagi. Jadi dia nggak mengenal bapaknya dengan benar. Nah, jadi itu ya, ada 3 hal yang perlu kita pelajari di anak sulung yang terhilang, itu menjadi cross check buat diri kita, cek diri kita supaya kita nggak melakukan itu. Yang pertama tadi iri hati, motivasi yang salah, dan kita nggak tahu identitas kita. Nah, sekarang kita sudah mempelajari hal yang salah dari sikap seorang anak. Nah, sikap anak yang benar itu seperti apa sih? Saya ambil di Efesus 6 ayat 1 dan 2. Yang pertama,
kita harus menghormati orang tua kita, menghormati otoritas di atas kita, menghormati generasi yang jauh di atas kita. Jadi kita harus punya sikap menghormati. Sikap menghormati itu seperti apa? Menghormati adalah sikap hati dengan memberi nilai yang lebih tinggi. Jadi kalau kita misalkan memiliki emas gitu ya, atau berlian, pasti kita merasa bahwa ini adalah barang yang berharga, barang yang mahal, barang yang mungkin kita anggap barang yang mulia, yang kita akan menghormati dia, kita akan menjaga, kita akan bersikap hati-hati terhadap dia. Nah, sama juga waktu kita punya sikap menghormati adalah kita memberikan nilai yang lebih tinggi kepada orang yang ada di atas kita, yang dipercayakan Tuhan di atas kita. Nah, di situ kita akan ada sikap menghargai. Yang kedua, menghormati itu kita tidak memperkatakan hal-hal yang negatif. Mungkin di zaman sekarang generasi milenial ini semuanya serba teknologi, terus orang tua kita atau generasi di atas kita adalah generasi yang dianggap jadul, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadinya kita kayak bersikap merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, terus kita ngomong, mama ini nggak tahu apa-apa, papa ini nggak tahu apa-apa. Pemimpin kita mungkin bapak ini nggak tahu apa-apa tentang ini gitu, terus memperkatakan, bapak ini kurang pengetahuan, kurang apa, atau mungkin sampai kita menghina, sampai kita mungkin merasa bahwa merendahkan pemimpin kita, merendahkan orang tua kita. Jangan sampai kita memperkatakan hal-hal yang negatif. Justru Tuhan mengajar kita harus merilis blessing atas mereka. Nah, yang ketiga, menghormati itu jangan membanding-bandingkan. Jadi kalau kita membanding-bandingkan itu tandanya kita nggak mengucap syukur sama Tuhan. Setiap orang tua, setiap otoritas yang dipercayakan Tuhan di atas kita itu ada di dalam rencana Tuhan. Jadi kalau mereka diberikan di dalam hidup kita, jangan pernah kita membanding-bandingkan. Seandainya saya lahir di keluarga ini, seandainya saya dipimpin oleh pemimpin yang seperti ini, saya akan jadi bandingkan, saya mending milih si A, milih si B, saya lahir di gini. Kita nggak bisa memilih, tapi Tuhan juga mengajar kita jangan membanding-bandingkan. Karena itu salah satu sikap menghormati. Ya, itu. Next, yang kedua adalah kita punya sikap anak yang benar adalah tunduk dan taat otoritas. Tunduk dan taat otoritas itu seperti apa? Yang pertama, dia mau menurut dan mengerjakan. Jadi biasanya kalau dibilang tunduk dan taat otoritas itu banyak alasan yang bisa kita katakan, tapi waktu kita bersedia, kita mau, dan kita mau mengerjakannya, nggak hanya ngomong mau, stop di situ, tapi kita sampai mengerjakannya, di situ kita akan belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita tunduk dan taat otoritas. Yang kedua, kita tidak membangkang atau memberontak. Jadi misalkan kalau kita nggak sesuai dengan kita diperintah sesuatu, otomatis diperintah sesuatu yang dalam takut akan Tuhan ya, otomatis kita jangan jadi pribadi yang suka memberontak. Mungkin kita bisa saja tidak setuju, tidak menyukainya, tapi perlu kita komunikasikan dengan cara yang benar. Jadi kita perlu berbicara, kita perlu ngomong, mungkin heart to heart gitu, kita perlu ngomong, ini loh saya nggak setujunya, saya punya reasonnya seperti ini, harus jelas. Jadi nggak asal misalkan di KGC, kalau sebelum melayani harus seperti ini, misalkan contohnya, terus datang ya tepat waktu, gini-gini, terus habis itu kita kayak gak suka, ini bukan gayaku, bukan gaya gue gitu. Terus kita langsung pergi, ini gak cocok, ini komunitas rohani di tempat ini gak cocok sama aku, kita langsung pergi, kita langsung memberontak. Seperti anak bungsu tadi maksudnya, terus kalau aku gak suka, mending keluar aja gitu. Nah, sama juga sikap anak yang benar, jangan menjadi pribadi yang suka membangkang dan memberontak.
Yang ketiga, tunduk dan taat otoritas itu berbicara tentang bertanggung jawab. Jadi dia akan mengikuti dari awal sampai akhir. Nggak hanya misalkan di awal kelihatannya ya masih enak gini-gini prosesnya, melakukan, dia tetap taat, tapi dipengaruhi kondisi atau dipengaruhi waktu atau dipengaruhi oleh proses yang sedang dia kerjakan, kok tambah sukar ya, kok tambah sulit ya, wis lebih baik aku lari aja, aku nggak mau menyelesaikannya sampai akhir. Nah itu Tuhan mengajar kita tunduk dan taat otoritas adalah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kita menyelesaikannya sampai dengan akhir. Nah, kalau kita sudah berhasil melakukan sikap anak yang benar ini dan kita juga belajar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh anak sulung yang terhilang tadi, otomatis waktu kita belajar dari hari ke hari, kita akan belajar juga dipersiapkan Tuhan menjadi seorang pemimpin yang benar, yang punya hati Bapa. Kita juga dipersiapkan menjadi seorang ayah yang benar. So, kerjakan dulu dari hal-hal yang kecil dulu. Kalau kita sekarang posisinya sebagai seorang anak, lakukan bagianmu menjadi seorang anak itu seperti apa. Sikap yang benar seperti apa yang dilakukan seperti anak. Jadi jangan muluk-muluk dulu pengen jadi papa yang hebat, papa yang luar biasa, pemimpin yang berhati Bapa yang hebat. Tapi kita nggak memulai dulu dengan menjadi anak yang memiliki sikap yang benar di mata Tuhan. Jadi kerjakan dulu, setia dulu dari hal-hal yang kecil. Nanti waktu kita berhasil, waktu kita belajar, Tuhan sendiri yang akan mengubah kita step by step. Kita akan diubah menjadi seorang pemimpin yang akan berhati Bapa. Di situ dia akan bisa punya figur yang benar, dia menjadi figur yang benar di mata keluarganya, dia menjadi pemimpin yang benar di komunitasnya, dimanapun dia ditempatkan, dia akan menjadi pemimpin yang berhati Bapa. Nah, saya waktu merenungkan sharing firman Tuhan ini, saya menemukan di Maleakhi 4 ayat 6, itu di net. Jadi New English Translation. Jadi di situ dikatakan, He will encourage fathers and their children to return to me. Me-nya besar ya, huruf besar. So that I will not come and strike the earth with judgment. Jadi sebenarnya kerinduan Tuhan yang terbesar itu dia waktu memulihkan kondisi papa, pemulihan hubungan bapa dan anak-anak. Semuanya itu sebenarnya dikembalikan sama-sama. Tuhan tuh rindu waktu kita mengalami pemulihan itu kita kembali kepada Tuhan. Jadi memang segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, semuanya itu berpusat kepada Tuhan. Tujuannya yang Tuhan berikan tuh, Tuhan tuh kepengen kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Jadi meskipun kita dalam kondisi yang sepertinya kita nggak mengalami hal yang baik, sebenarnya tujuan Tuhan itu satu, kita mengalami semuanya itu, supaya kita berbalik dan kembali berhubungan lagi dengan Tuhan. Jadi mungkin sebelum kita mengalami pemulihan, hubungan kita dengan Tuhan jauh, kita nggak tahu mengenal Tuhan dengan benar. Tapi Tuhan mungkin memproses dalam hidup kita diproses sama Tuhan, dilahirkan di keluarga A, kita ditempatkan, dipimpin oleh seorang pemimpin yang seperti ini. Ternyata sebenarnya tujuan Tuhan sebelum kita dipulihkan itu, kerinduan Tuhan yang terbesar adalah Tuhan pengen memulihkan hubungan setiap kita dengan Tuhan, supaya kita berbalik sama Tuhan. Tuhan tuh hebat banget ya, Tuhan tuh sangat mengasihi setiap kita. Tuhan itu benar-benar cinta banget sama kita. Tinggal kita yang mau merespon, tinggal kita yang mau, ini loh, hati Tuhan yang terbesar tuh dia pengen deket banget sama kita, dan kita tinggal, Tuhan, iya, aku mau berbalik kepada Engkau. Waktu kita berbalik kepada Tuhan, kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, otomatis pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan
menjadi seorang anak yang benar, dan kita akan dipersiapkan menjadi pemimpin yang benar di mata Tuhan yang berhati Bapa. So, kerjakan bagianmu. Kalau hari ini, siapa di sini masih seorang anak? Saya masih seorang anak. Dan otomatis kalau kita masih seorang anak, kerjakan bagian kita menjadi seorang anak. Kita melakukan sikap anak yang benar di mata Tuhan itu seperti apa. Saat kita setia terus mengerjakannya, Tuhan sendiri akan membuat kita menjadi pemimpin yang hebat, yang berhati Bapa, yang akan memberkati generasi kita saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, kami percaya setiap firman yang kami dengar hari ini tidak ada satupun yang sia-sia Tuhan. Itu menjadi benih yang bertumbuh dalam hati kami, hidup kami, dan kami percaya itu boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Kami nggak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur karena kami hidup dipilih oleh Engkau, karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar-benar kami lakukan, dan kami boleh berdampak buat keluarga kami, buat komunitas kami, buat generasi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu semakin dinyatakan dalam hidup kami. Orang-orang boleh melihat bahwa ada Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, puji Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Cici Joan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan berdoa. Dan kita bukan cuma sekedar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Kita akan berdoa dan sekaligus kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar-benar pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Dan kami mengucap syukur sampai hari ini Engkau terus berfirman kepada kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan, hati kami dilembutkan, hati kami dijadikan hati seorang murid, sehingga kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Dan firman-Mu itu bertumbuh, berbuah di dalam hati kami, dan dinikmati oleh orang banyak. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan hari ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, terima berkat daripada Tuhan, dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus. Berkat yang luar biasa, berkat hikmat, pengetahuan, pengertian, ada dalam kehidupanmu, ada dalam pikiranmu, ada dalam hatimu. Sehingga engkau mengetahui apa yang harus engkau lakukan dan apa yang harus engkau putuskan di masa-masa terakhir ini. Tuhan memberkati engkau untuk menjadi berkat, Tuhan membawa engkau naik supaya engkau memimpin orang lain, membawa engkau menjadi lebih lagi dalam kreativitas, dalam hal-hal yang luar biasa yang memberkati orang banyak, khususnya generasimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kuliahmu, sekolahmu, diberkati persahabatan, pertemananmu, kehidupanmu sehari-hari di masyarakat diberkati. Engkau menggambarkan citra diri Allah yang luar biasa, garam dan terang dunia. Semua orang yang melihatmu melihat Tuhan. Semua orang yang merasakanmu merasakan surga di tengah-tengah mereka. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, berkat yang luar biasa ini turun atas kita semua. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin.